Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izan Abdi Alakinabay dari program studi pendidikan multimedia 1B kelompok 17 tutorial. Dunia sedang diliputi wabah virus corona atau COVID-19. Tak ketinggalan negeri kita, Indonesia, dari 2 pasien positif COVID-19 yang awalnya dikabarkan Presiden dari hari ke hari membengkak sampai ribuan pasien positif. Korban penderita dan meninggal dunia tidak memandang dari kalangan mampu atau miskin, kalangan cendekiawan atau biasa, pejabat atau rakyat biasa, dokter, dan perawat, pun juga kalangan agamawan. Wabah corona mewabah nyaris senusantara. Semua menjaga jarak, berdiam diri, bahkan sholat Jumat dan sholat berjamaah bagi umat muslim di zona merah ditiadakan, diganti sholat di rumah. Bahkan ada takmir masjid yang sholat berjamaah berjarak, setelah karpet sajadah digulung. Rumah ibadah, rumah penduduk, kantor, sekolah, terminal, bandara, pelabuhan disemprot disinfektan. Banyak orang memakai masker meski sulit diperoleh dan mahal. Cuci tangan dengan sabun dan dibilas dengan cairan hand sanitizer mewajibkan bagi semua orang. Salaman dan cipika-cipiki dilarang agar tidak tertular virus yang bermula di kota Wuhan, Cina pada pertengahan Desember 2019. Kerumunan dan keramaian mulai ditiadakan. Pengajian, tablik akbar, dan acara keagamaan dan keduniawian diurungkan. Ada yang membandel atau ngeyel masih menyelenggarakan pesta pernikahan yang mengumpulkan orang banyak terpaksa dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian. Warga yang mudik atau pulang kampung atau berpergian keluar kota dilarang beranjak dari tempatnya. Tiket berlibur dan tiket mudik terpaksa dibatalkan. Semua itu untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona kepada keluarga, masyarakat, dan kampungnya. Anak sekolah diliburkan, UNBK ditiadakan, kuliah tatap muka ditiadakan, wisuda pun ditunda. Kantor pemerintahan dan swasta telah merumahkan pegawai dan karyawannya. Mereka disuruh bekerja dari rumah, belajar dari rumah. Bahkan libur itu juga tidak boleh. Tak ketinggalan para wartawan yang biasa bertugas di lapangan terpaksa juga bekerja dari rumah. Beberapa daerah mulai melakukan lockdown atau karantina wilayah. Meski Presiden tidak memutuskan tidak ada lockdown dalam menghadapi wabah virus corona ini. Karantina wilayah yang akan diterapkan karena memiliki perangkat hukum di Indonesia. Transportasi umum, darat, laut, dan udara dibatasi. Terminal bus, bandara, stasiun, dan pelabuhan dijaga ketat dan diperiksa satu-satu penumpangnya. Program dan rencana yang mengumpulkan orang banyak terpaksa ambyar tanpa ada batas waktu. Virus corona membuat jalanan macet menjadi lengang. Pengemudi ojek online lebih banyak nongkrong menanti pesanan makanan dari konsumen di rumah. Pedagang makanan dan toko mulai sepi pembeli. Buruh harian lepas istirahat panjang karena kegiatan proyek berhenti. Tak hanya itu, ibadah umroh dihentikan sementara. Kota Mekah dan Madinah menjadi lengang dari jamaah umroh. Belum tahu sebentar lagi memasuki Ramadan yang biasanya Masjidil Haram penuh sesak, apalagi di 10 hari terakhir. Belum jelas juga penyelenggara haji setelah Ramadan. Apakah kondisi seperti ini berlanjut? Wallahu a'lam bishawab. Takdir, tak ada yang tahu. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas makhluk ciptaannya. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Tidaklah selembar daun yang jatuh ke bumi atas kehendaknya. Kehidupan nyata dan gaib yang terjadi dan akan terjadi di alam jagat raya ini semuanya menjadi rahasianya. Manusia hanya mampu berbuat, berencana, dan berikhtiar atau melaksanakan takdir Allah yang menentukan. Bukankah apa yang menurut kita terbaik, tapi di hadapan Allah belum tentu baik. Begitu sebaliknya, apa yang menurut kita buruk tetapi menurut Allah baik. Kehidupan yang terjadi di alam semesta dan jagat raya ini sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Bagi umat muslim, semua yang terjadi di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Semuanya ada hikmahnya. Dalam Islam, kehidupan kaum muslimin memang sangat menakjubkan. Ketika diberikan nikmat, dia bersyukur. Saat ditimpa musibah, dia bersabar. Tak ada takdir yang sia-sia, apalagi yang bersifat mudorot. Semua manfaat. Tinggal lagi manusianya yang berpikir atas semua kehendaknya, agar kita tetap husnuzon kepada Allah dan jangan sekali-sekali kita berpikir suzon kepadanya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.